Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bombardir Asahan. Ya kawan-kawan, hari ini itu kita akan podcast bareng Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Nah, kali ini ada yang berbeda. Kita biasanya mendatangi suatu tempat itu mengendarai roda 4. Namun kali ini karena alasan yang tak memungkinkan, kita cari suasana baru dengan berkendara sepeda motor. Nah, jadi kawan-kawan, kali ini saya biasanya menjadi kameramen. Nah, jadi kali ini kita diberi kesempatan untuk memandu acara podcast itu nanti. Gimana nanti kelanjutannya podcast bareng Ketua Setema? Tetap pantengin terus channel YouTube Bombardir Asahan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pantengin terus. Oke bosku, kita hari ini sudah berada di jalan, tepatnya di mana nih ya? Di jalan apa nih? Jalan Singamangaraja. Nah, ini merupakan jalan untuk menuju Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan dan banyak alternatif jalan lainnya. Nah, jadi kita pilih dari sini. Nah, untuk kalian masyarakat Asahan, kita himbau, Jalan Singa ini tepatnya lampu merah. Ini satu jalur, bukan untuk dua. Ya, dan kita juga harus mematuhi peraturan lalu lintas dan protokol kesehatan. Nah, jadi kayak mana nanti kelanjutannya? Kita nikmati jalannya dan kawan-kawan kita beri hadiah untuk menikmati video podcast bareng Ketua Setema nantinya. Buat yang sampai saat ini belum subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, kawan-kawan, saat ini kita sudah bersama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, Bapak Prianda Febri. Sehat Bapak kan? Sehat, alhamdulillah. Nah, jadi kawan-kawan, ini merupakan kegiatan kita tur kampus yang ada di Kabupaten Asahan. Dan ini Pak merupakan tur kampus yang udah kedua. Yang kemarin itu di STEMIC Royal, dan ini sengaja kita kunjungi yang untuk yang keduanya itu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Siap. Nah, jadi Pak, kita ingin Bapak dulu sapa dulu sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga para pemirsa yang menonton acara ini, channel Bombardir, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dimurahkan rezekinya, dilapangkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, ya. Semoga ke depan, ya kan, perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Asahan dengan adanya Bombardir ini bisa dapat dikenal, khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Ini itu aja. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak udah menyapa sahabat-sahabat. Mungkin itu sekaligus memotivasi kawan-kawan para masyarakat, khususnya pemuda ya kan Pak. Nah, karena kami ini Pak bergerak di bagian anak-anak mudanya. Kreativitas anak. Kaum milenial, betul. Karena kan gimana pun, kalau kata Bung Karno, beri aku 10 orang pemuda, akan kuguncang. Kalau kami cukup 6 pemuda, tapi akan mengguncang seluruh kampus yang ada di Kabupaten Asahan. Siap. Nah, jadi Pak, terima kasih atas waktunya ya. Karena saat ini kita akan melakukan, ada hal-hal yang ingin kami tanyakan nih kepada Bapak mengenai keadaan kampus
Ya. STEMA ini. Ya. Kita ingin tanyakan dulu penghargaan apa aja nih yang pernah diperoleh oleh STEMA selama Bapak menjabat sebagai ketua ataupun selama berdiri nih yang Bapak ketahui. Kalau selama berdiri ya cukup banyak penghargaan yang telah diberikan oleh berbagai instansi ya, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah tingkat provinsi. Namun kalau pada saat kepemimpinan kita itu setidaknya ada 5 atau 4 mencapai 5 penghargaan. Ya, yang pertama itu ada dari BNN ya, dan juga ada dari DJP Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Sumatera Utara tingkat 2 ya, yang mana kemarin itu kita turut serta dalam membuat relawan perpajakan ya, guna mewujudkan generasi emas yang taat pajak. Itu ada juga dari Medan Area, yang juga Universitas Medan Area dalam rangka kerjasama ya, ada juga plakat yang diberikan. Begitu juga dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga telah memberikan beberapa plakat dalam rangka ya bentuk kerjasama. Ada juga dari perguruan tinggi lain, dan juga ada juga dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sungguh luar biasa kawan-kawan, keberhasilan di masa kepemimpinan Pak Febri ini ya, Pak Febri kita panggil Pak. Siap. Menjalankan roda kepemimpinannya. Jadi jangan ragu nih kawan-kawan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan ini kalau dibilang udah dikenal di Kabupaten Asahan, khususnya di Sumatera Utara, bahkan di nasional juga. Siap. Jadi kalau bisa dibilang, kalau kuliah di Muhammadiyah khususnya, kalau dari segi prestis saya kira sudah tidak diragukan lagi. Betul. Karena di mana saja adik-adik berada, ya, di mana saja adik-adik nanti pada akhirnya bekerja, kalau ditanya dia alumni dari mana, dari Muhammadiyah, saya kira sudah tidak pala lagi mencari-cari di mana tempat itu. Mana Muhammadiyah, saya kira sudah tahu betul. Semua masyarakat, baik mungkin dari ya Sabang sampai Merauke, itu mana Muhammadiyah orang sudah tahu. Itulah salah satu keunggulan kalau kuliah di Muhammadiyah, segi prestisnya. Segi prestis. Jadi sungguh tak rugi lah kan Pak kalau kuliah di Muhammadiyah. Betul. Nggak diragukan lagi. Siap. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke kawan-kawan, Pak, kita juga ingin tahu nih, karena tadi dari segi prestasinya juga luar biasa, kita juga ingin tahu nih total mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan ini. Kalau untuk pada saat ini ya, terus kita berupaya untuk meningkatkan dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas ya mahasiswa kita. Ya, kalau dari segi jumlah tahun 2020-2021 ini mencapai 444, hampir mencapai 500-an orang, yang terdiri dari hanya 2 prodi aja kita. 2 prodi ya. 2 prodi aja. Prodi manajemen dan prodi akuntansi. Cuma 2 prodi saja. Tapi memang dalam segi kualitas kita tetap berupaya terus meningkatkan ya kualitas alumni-alumni kita. Dan mungkin Bombardir sendiri sudah barang tentu tahu bagaimana kiprah dari alumni Sekolah Tinggi Muhammadiyah Asahan. Betul itu Pak. Mungkin itu. Karena di dalam Bombardir sendiri masih banyak yang udah lulusan dari STEMA sendiri. Dan ada yang masih berkuliah juga. Contohnya saya. Gitu. Saya lupa tadi menyampaikan kalau saya ini mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, jurus prodi manajemen. Di semester 3 masih lajang. Pak ya. Kau milenial. Nah, jadi berkaitan dengan mahasiswa tadi, Pak. Siap. Apakah kemarin itu ada penerimaan mahasiswa baru? Ya. Apakah saat itu ada pembatasan ini? Kalau pembatasan sudah pasti ya. Pembatasan itu pasti ada, karena memang dari segi keterbatasan ruangan kan gitu kan, kalau mungkin dibuka secara luas mungkin bisa kita tidak menampungnya. Jadi memang ada
proses-proses seleksi yang kita lakukan untuk penerimaan mahasiswa baru, guna menjaring tentunya input yang qualified lah ya, yang sehingga kita bisa lebih mudah untuk memberikan penyampaian pembelajaran, pembentukan karakternya ya, sehingga diharapkan nanti menjadi lulusan-lulusan yang berguna bagi masyarakat ya, yang unggul, tentunya cerdas dan dapat dipercaya. Ya kan? Udah beda lagi nih, dapat dipercaya. Ya, sebenarnya mandiri. Makanya memang kelihatan alumni kita semua mandiri. Bahkan belum alumni sudah mandiri. Bahkan belum alumni sudah mandiri. Iya kan? Terakhir itu. Rubah tagline lagi Pak nih. Siap. Unggul, cerdas, mandiri bukan dapat dipercaya. Bukan. Atau ditambahkan nanti. Enggak dapat dipercaya, sebenarnya tentunya alumni kita memang bisa dapat dipercaya, terpercaya orang yang bisa dipercaya. Amanah Pak ya. Kira seperti itu. Dalam menyelesaikan masalah pun amanah. Insyaallah. Iya kawan-kawan. Pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi kan tadi jumlah mahasiswa 400 sekian. Jadi dengan banyaknya jumlah mahasiswa STMA saat ini, apakah ruangan kelas ini mencukupi atau enggak nih Pak? Atau gimana? Saya kira cukup proporsional. Cukup proporsional, karena memang kita terus ya berupaya untuk meningkatkan ya dari segi kualitas pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa, khususnya dalam peningkatan SAPRAS ya, sarana prasarana itu kita dapat lihat pada gedung lantai 3 itu kita telah membangun beberapa ruang kelas, tentunya yang diharapkan nanti dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk ruang belajar anak-anak. Ya, saya kira cukup proporsional lah. Jadi Pak, melalui ini kan udah 3 ruang kelas itu udah 3 ada lantai 2-nya kita kan. Udah 2 lantai ruang kelas kita. Nah, apakah kedepannya ini bakal lanjut ke lantai selanjutnya atau ada plan pengembangan kampus ini menjadi universitas? Seandainya kalau plan ya, tentu kita di sini mempunyai perguruan tinggi ya, khususnya Muhammadiyah. Ya, saat ini punya 2 perguruan tinggi. Untuk Asahan aja Muhammadiyah punya 2 perguruan tinggi untuk Asahan. Untuk Asahan aja ada perguruan tinggi ya. Yang pertama kita Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Kemudian ada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Yang di bawah nih Pak ya? Ya, siap. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Ya, tentu ya potensi untuk melakukan apa ya namanya ya, pengembangan ya itu cukup besar ya. Tentunya dengan melalui kerjasama ya dengan perserikatan, khususnya pimpinan daerah Muhammadiyah Asahan, ya pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, dan juga mungkin pimpinan pusat. Ya, tentu kami berkomitmen untuk ya untuk bisa lebih meningkatkan dari segi pemberdayaan perguruan tinggi ya. Berharap komitmen kita Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum bisa merger dan bisa membuat suatu perguruan tinggi dalam bentuk universitas. Betul. Jadi ya, itu. Asahan akan ada universitas kan luar biasa. Harapan kita lagi rintis itu untuk jalan ke sana. Karena lagi rintis. Kita juga yakin Muhammadiyah ini besar dan mudah baginya untuk seperti itu. Mudah kan Pak? Mudah. Saya kira tidak begitu berat karena kita sama-sama bisa kita lihat ya betapa besarnya ya Muhammadiyah ya. Betul. Bahkan sudah ada Muhammadiyah khusus ya di luar negeri, istimewa ya. Muhammadiyah istimewa yang ada di luar negeri itu banyak, udah ada di Amerika Serikat. Udah. Iya, jadi saya kira nggak gitu sulit ya untuk membuat menjadi sebuah universitas ya, tapi memang perlu perjuangan, pengorbanan dan juga kerjasama dan juga termasuk juga ya soliditas lah kita internal Muhammadiyah kita semua untuk membangun ini. Mungkin itu ibaratnya dengan kerjasama kolaborasi iya kan. Kalau ada pepatah bilang together we can. Kalau bersama kita pasti bisa. Iya, betul. Kita pasti bisa. Betul. Nah, jadi kawan-kawan, planning untuk mendirikan sebuah universitas itu sudah ada. Sudah dirancang. Tinggal saat ini lagi masa-masanya proses. Nah, jadi perintis. Ibarat kita
berjuang kita itu pasti ada sebuah proses yang Iya, kita harus jalani. lalui, harus Nah, lalui. kita menang juga berawal dari sebuah proses. Betul kan, Pak? Siap. Nah, jadi tunggu aja kawan-kawan. Bagaimana prosesnya kita pantau, kita lihat dan kita doakan sama-sama. Iya. Semoga Universitas Muhammadiyah di Asahan itu benar-benar terwujud. Siap. Ah. Amin, amin, amin. Oke, Pak, kita lanjut. Siap, Ini kan tentunya kalau saya lihat di dalam kampus itu banyak organisasi-organisasi, Siap. maupun itu internal bahkan eksternal. Iya. Nah, jadi Pak, bagaimana nih menurut Bapak pergerakan organisasi mahasiswa yang ada di STEMA ini? Kalau pergerakan organisasi yang ada di STEMA ini saya kira cukup luar biasa. Luar biasa, Cukup luar biasa ya. Membantu juga. Membantu dari segi ya kemanusiaan ya, dari segi membangun peradaban, juga turut serta juga dari segi memberikan pencerahan bagi setiap orang yang ada di sekeliling mereka. Saya kira begitu. Apalagi pada saat ini memang momentumnya untuk mereka ya, untuk organisasi-organisasi ini bergerak ya. Betul, dari segi dari masa pandemik ini. Kemarin juga ada dari kegiatan amal bakti mereka di membuat kemarin yang titi jebol di mana itu Simpang 4. Simpang 4. Iya. Termasuk mereka turut serta dalam tentunya untuk memberikan masalah-masalah, mengatasi dan masalah-masalah kemanusiaan. Jadi saya kira kontribusi anak-anak kita, organisasi kita di sini ada 2, ada BEM STEMA dan ada IMM PKIMM STEMA. Memang 2 itu aja yang boleh, dan 2 itu memang cukup berarti saya kira, baik itu di institusi kita di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan maupun untuk di lapangan di masyarakat. Saya kira begitu. Karena bukan berarti kalau mereka udah berorganisasi kan pasti meningkatkan sumber daya mahasiswa juga. Nah, membantu pihak kampus dalam menjalankan proses mahasiswa itu, pendidikan itu. Siap. Pendidikan yang di dalam kampus sekedar di kampus, tapi kalau di mahasiswa di Iya, organisasinya organisasi. itu lain yang mereka dapat. Betul Ya, nggak? bener, luar biasa. Jadi memang lebih cenderungnya karakter itu terbentuk dari kita berorganisasi. Betul, Karena betul. dengan berorganisasi banyak hal yang kita hadapi, banyak hal yang kita jumpai, banyak tangga yang kita daki, Iya. ya kan, yang kita titi, sehingga memiliki panggung pengalaman yang lebih luas untuk dalam rangka membentuk karakter-karakter ya. Saya kira memang dari dulu sampai sekarang yang paling penting ya, bukan kita bilang kompetensi atau skill itu nggak penting, tapi saya kira kalau tidak dibarengi dengan karakter ya, soft skill yang memadai, saya kira nggak begitu berarti. Memang soft skill itu saya kira Betul. sangat penting untuk dibentuk. Kalau nggak ada itu Ya. bohong lah ya kan, Mbak. Berat. Kalau kita kok pintar gitu ya, kompeten, skill bagus, ya kan, soft skill enggak, ini bisa buas. Lasak deh. Lasak buas. Betul. Tapi kalau soft skillnya, kalau skill bagus, soft skillnya bagus, lebih bagus. Nah ini yang bisa mengatasi masalah-masalah bangsa, bisa mengatasi Betul. masalah-masalah manusia, ya kan? Ini yang bisa berguna nanti saya kira bagi nusa bangsa, agama, keluarga, masyarakat, ya umumnya semesta alam lah. Betul. Jadi bagaimanapun Bapak tetap mendukung pergerakan mahasiswa itu di organisasi. Nggak pernah kita batasi, tetap pasti kita dukung. Tetap kita pasti dukung. Iya. Tetap Jadi kita kawan-kawan, pergerakan mahasiswa dalam organisasi di STEMA ini ada 2 tadi ya, ada badan eksekutif dan ada PKIMM. PKIM. Jadi dua organisasi itu disupport bener oleh ketuanya langsung. Jadi setiap pergerakannya itu disupport secara ya materi, secara finansial juga. Iya. Itu ketua tetap mensupportnya, betul kan, Pak? Support, tetap kita. Karena apa? Karena ini bisa juga mewujudkan dari tema atau tagline dari STEMA sendiri, menciptakan yang untuk unggul, cerdas, dan mandiri. Itu juga bisa membantu melalui organisasi-organisasi Siap. itu. Nah, jadi jangan ragu lagi nih kawan-kawan untuk masuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan.
ketuanya sendiri langsung mendukung pergerakan mahasiswanya. Siap. Keaktifan mahasiswanya itu didukung langsung oleh ketua. Dan yang tak kalah lagi ketuanya pun juga kaum milenial. Kaum milenial, masih milenial. Nah, kaum milenial. Jadi kalau ibaratnya kan, Pak, kalau yang muda dekat sama yang muda pasti lebih enak. Lebih enak insyaallah. Nah, kalau tapi yang muda dekat sama yang tua, agak tunduk yang muda ini kan gitu. Nah, jadi kalau sama milenial, tentunya ketua ini pasti juga paham. Karena ketua STMA ini merupakan orang milenial juga. Jadi dia paham apa yang diinginkan oleh anak-anak milenial. Siap. Intinya yang diwujudkan Bapak ini untuk kemajuan sekolah tinggi ini juga dan kemajuan mahasiswanya itu sendiri. Jadi nggak egois, bukan untuk kemajuan kampusnya sendiri, tapi untuk kemajuan mahasiswa itu sendiri. Jadi jangan ragu lagi untuk menentukan pilihan kita berkuliah di mana. Jangan pernah paksakan untuk kuliah di luar. Kalau kita kuliah dimanapun kita kuliah, mau itu di negeri swasta, tapi kalau kemampuan kita soft skill tadi Pak ya kurang memadai, jangan harap kita bisa jadi orang hebat. Betul nggak Pak? Siap. Dimanapun kita kuliah, tapi kalau kita bisa mencari jati diri, soft skill kita bisa dilatih, itu bakal meyakinkan kita ke depan kita bakal jadi orang hebat. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan itu merupakan pilihan terbaik. Siap. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih atas waktunya dengan tadi beberapa pertanyaan yang kita berikan kepada Bapak. Siap. Kami sangat berterima kasih sekali nih. Siap. Diberikan kesempatan untuk hadir kemari, bisa untuk kami ajak berdiskusi. Karena ini merupakan hal yang istimewa nih bagi kami. Siap. Jadi kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak dan kesediaannya. Siap. Begitu juga saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan mengucapkan banyak terima kasih pada tim Bombardir yang sudi kiranya hadir ke ruangan kami ini ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan ini karena meluangkan waktu yang mungkin waktu itu cukup bermanfaat bagi tim ini, tapi memang dengan ini saya kira dapat meningkatkan silaturahim. Betul. Silaturahim kita tim Bombardir Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Juga saya berharap tim Bombardir yang nggak bosan-bosan kemari, belum ditanya BEM kita, belum ditanya PKIMM kita, bagaimana sepak terjang mereka. Bisa, saya kira Bombardir bisa punya panggung untuk ke sana. Mungkin itu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada tim Bombardir. Tetap kita jalin hubungan silaturahim. Semoga dengan ini, dengan menambah banyak silaturahim bertambah banyak rezeki. Amin. Saya akhirin asminallah wa batun qorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kabupaten Asahan, kepada mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, jangan lupa dukung terus channel Bombardir Asahan dengan like, komen, dan subscribe channel Bombardir Asahan.